Sudah, Sudah? Baik. sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Gimana kabar hari ini nih? Alhamdulillah hari ini siang ini masih sehat, diberikan Istri, kekuatan. sehat istri? Alhamdulillah lagi masih buat jajan Oh iya iya. untuk Iya. dijual. Anak masih di rumah ya? Ya, lagi main-main di luar. Saya Baik. unsingkan dulu supaya tidak mengganggu situasi percakapan Waduh, ya dengan Pak luar Ruslan. biasa. Jadi persiapannya luar biasa untuk percakapan kita di siang Ya, hari ini ya, alhamdulillah. alhamdulillah ya, Ya alhamdulillah kira-kira masih main. hari ini apa yang mau diungkapkan ini, yang mau jadi dibicarakan ini? Mumpung kita Ya, lagi di iya, Pak Ruslan. Saya masih ingin membahas apa yang saya alami di sekolah yang masih mengganjal situasinya, yang belum saya bisa selesaikan permasalahannya. Jadi saya merasa di sekolah itu siswa saya memang variatif gitu, memang ada Mm-mm. yang cepat dalam memahami, tapi juga memang masih banyak yang belum bisa memahami atau korek dan berpartisipasi aktif dalam pelajaran. Nah, ini situasi yang ingin saya segera selesaikan dan ingin saya dapatkan solusinya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuahkan solusi yang saya harapkan dan bisa mengubah keadaan. Oh Itu sih iya. Pak Ruslan. Jadi siswanya ini kalau saya lihat tadi masih tingkat kemampuannya atau gaya belajarnya Ya, yang berbeda-beda ya. Ada yang ya cepat, betul ada betul. yang lambat, ada yang senang membaca, Ya, ada yang aktif, ada yang diam saja ya. Ya ya, baik. ya. Ada yang ya, Kira-kira dari percakapan kita ini nanti seperti apa yang Pak Bapak Jono harapkan gitu dalam ya. percakapan kita ini. Iya, saya berharap dari hasil Mm-mm. diskusi atau percakapan kita pada siang ini, Pak Ruslan, saya bisa mendapat gambaran atau solusi yang saya peroleh, saya dapatkan untuk saya bisa praktekkan ke kelas saya nanti supaya bisa diharapkan mengubah situasi keadaan dari siswa yang tidak terlalu partisipatif dalam kelas sehingga kembali semangat belajar, bisa ikut berpartisipasi dalam kelas sehingga nanti pada saat menyampaikan pelajaran saya merasa situasinya connect gitu antara guru dan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aktif. Oh Itu sih iya. Pak Ruslan. Nah, sekarang begini Pak Jon ya. Jadi kalau kita bicara tentang murid ini ya, kita bicara tentang murid dari sisi Bapak sendiri, menurut Bapak sendiri itu eh, apa sih yang menjadi harapan Bapak tentang atau impian Bapak terhadap murid yang bagaimana yang Bapak inginkan gitu. Iya, memang saya sebenarnya memang tidak boleh egois gitu ya. Dalam saya harus menginginkan murid seperti apa karena memang siswa itu memang kan datang dari background masing-masing yang berbeda Ya, dengan ya. situasi dan masalah yang berbeda-beda. Tetapi harapan saya adalah memang saya yakin bahwa murid itu memang punya bakat masing-masing gitu, Hmm, potensi masing-masing, tetapi setidaknya kita sepakat dalam satu hal gitu, itu ya, saling ya. menghormati satu sama lain gitu. Ketika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan, atau misalnya misalnya masalah mereka itu tidak paham dan kurang ini dalam mata pelajaran itu sebenarnya memang dinamika dalam ini, tapi yang Ya, ya. ingin saya ciptakan adalah bahwa siswa ini berusaha untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan KBM, walaupun nanti mereka pada akhirnya tidak terlalu paham, tetapi setidaknya mereka sudah punya upaya Oh, ya, untuk memahami atau mencoba berpartisipasi aktif dalam kegiatan KBM. baik, Jadi baik. ini yang ingin saya harapkan. Jadi siswa yang berpartisipatif, nanti kalau masalahnya mereka Hmm, paham atau tidak dengan yang saya sampaikan itu masalah yang lain, karena itu nanti tergantung minat dan bakat. Mungkin memang ada siswa yang tidak terlalu paham di ya, ya. matematika, di mata pelajaran saya mungkin di jurusan lain mereka lebih paham, tetapi setidaknya adalah tadi saya ingin mereka
sepakat bahwa kita harus saling menghargai ketika ada orang yang berbicara, mereka mendengarkan, atau ketika mereka ada masalah mereka menyampaikan. Jadi ini yang ingin saya ciptakan adalah kelas yang aktif gitu, yang saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, ya. Baik, baik. Saya melihat kalau Pak juga melihat di sini di kondisi murid-murid yang di sana, kalau kita ibaratkan ini kita kasih levelnya Pak. Jadi rata-rata ditampil dalam poin 1 sampai poin 10 ini levelnya. Ya. Untuk saat sekarang ini secara keseluruhan itu selalu tampil rata-rata murid-murid Bapak di sana itu ada di level berapa dari 1 sampai 10? Iya, Pak Ruslan, memang setiap tahun saya menghadapi situasi yang berbeda-beda tentunya ya. Kadang-kadang saya mengajar di kelas yang memang secara itu akademik mereka memang pintar. Ada juga saya ngajar di kelas yang bawah. Tapi kalau untuk situasi sekarang ini, menurut saya siswa saya sekarang ini baru sampai di level 6 deh. Gitu, karena memang 6 ya? tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang tidak semua, memang ada yang berpartisipasi aktif, tapi ada juga yang masih, tapi posisinya mungkin yang bisa saya gambarkan adalah 6 posisinya sekarang 6 untuk saat ya? sekarang. Ya, ya, ya. Kalau dari pengamatan ya Bapak tadi bahwa rata-rata mereka masih berada di level 6 gitu. Ya, kira-kira Bapak mau meningkatkan mereka itu ke level yang angka berapa? Apakah 10 kah atau 9 kah? Dari Iya, situasi atau kondisi kemampuan Bapak sendiri ya saat sekarang ini gitu. iya. Betul sih Pak Ruslan. Memang kalau kita harapan saya sih memang sebenarnya tentu maksimal, tapi saya tidak perlu Ya. terlalu minimal standar yang ingin saya adalah ya minimal mayoritas dari itu atau sekitar 8 lah. Kalau 1 dari 10 itu 8 saya ya. ingin ke 8 sampai 9, ingin saya nyampe ke titik itu gitu. Tidak Iya. semua harus saya akui itu, tapi memang minimal mayoritas dari mereka bisa berpartisipasi aktif sesuai harapan. Ya kita angka 8. Ya, ya. Ya memang kalau kita melihat kondisi dan situasi, memang kalau mencapai angka 10 itu ya memang harapan ya, tapi melihat realita yang ada, Ya realistis betul. realistis ya Bapak ingin di angka 8 sudah cukup bagus itu ya. Mm-mm. Ya, jadi kira-kira ada enggak orang atau sesuatu yang bisa mendukung Bapak dari luar dari Bapak itu, baik itu teman sejawat atau kepala sekolah untuk bisa mewujudkan anak ini sampai ke apa yang menjadi harapan Bapak itu? Iya, menurut saya memang ada harus kolaborasi dari teman-teman rekan sejawat, dari Kolaborasi ya. kepala sekolah, karena kalau kepala sekolah mampu membuat, tentu kepala sekolah punya planning bersama teman-teman guru di bawahnya, punya plan membuat sistem yang sangat menarik, bagus gitu, di mana membuat para guru ini aktif dalam baik meningkatkan pengetahuannya di bidang akademik, terus pedagogi dan sebagainya. Ya, Saya rasa ini sangat membantu karena memang kita harus akui bahwa kelas ini kan berjenjang siswanya, mulai dari ya. kelas 1 SMP, kelas 2 dan kelas 3. Kalau kita sudah buat sistem yang bagus dari sekolah itu, maka ini akan tercipta suasana yang bagus dan ini membuat tujuan saya terutama untuk menciptakan kelas yang aktif gitu. Di kelas ini akan lebih mempermudah gitu kalau ada kolaborasi dan kerjasama dari kepala sekolah dengan sejawat dalam membuat sistem atau lingkungan belajar yang aktif gitu. Itu menurut saya Ruslan. Oh ya, ya. Jadi bisa lah diharapkan ya lingkungan Bapak itu untuk bisa Ya, membantu seperti itu ya. betul Baik. betul. Jadi untuk hal ini kira-kira rencana yang ingin dilakukan itu untuk ke sana itu kira-kira bantuan yang seperti apa yang Bapak harapkan gitu dari teman-teman ini maupun kepala sekolah maupun teman-teman ini untuk bisa mewujudkan rencana-rencana atau ada rencana apa Bapak untuk bisa Ya, meningkatkan uh, memang mewujudkan hal itu? iya, Barusan kalau saya bisa bagi dulu, saya mulai dari diri saya sendiri dulu. Ya, Memang ya, saya harus akui bahwa
saya memang tidak sempurna, mungkin juga upaya saya, usaha saya dalam menyusun perangkat pembelajaran tidak terlalu maksimal, itu harus saya akui. Dan mungkin kalau memang sudah ada yang saya usahakan atau saya berusaha maksimal, mungkin tidak konsisten juga mungkin. Ya, Nah, ya, itu mungkin kendala dari dalam diri saya gitu. Dan saya juga harus perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun perangkat pembelajaran supaya menarik gitu, baik cara mengajar dan media yang harus saya siapkan. Nah, sedangkan dari teman-teman teman-teman rekan sejawat dan kepala sekolah tentu harus ada kolaborasi. Karena apa, Pak Ruslan, di dalam satu minggu itu saya hanya bertatap muka dengan mereka tidak setiap hari gitu. hmm, Jadi ketika hanya bertemu dengan saya mungkin dengan saya aja, tapi ketika setelah itu berubah lagi siswanya karena dengan pemahaman yang berbeda dari guru yang berbeda. Mungkin yang ingin saya lakukan adalah mungkin kita harus semua guru satu pemahaman dulu gitu. satu Satu pemahaman. pemahaman dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif dulu gitu. Jadi upaya kita sama-sama satu kita pemahaman dalam menciptakan suasana belajar yang aktif ini supaya nanti siswa karena memang gurunya yang sudah memang sangat aktif gitu, menyenangkan dalam menyampaikan mata pelajaran, ini akan tercipta sebuah sistem atau budaya positif yang Iya, ada di sekolah tersebut. Misalnya tidak hanya di mata pelajaran matematika tapi agama dan sebagainya. Karena itu dilakukan setiap hari dan berulang-ulang, ini akan jadi budaya positif gitu, apalagi berjenjang karena memang sudah terbiasa dari kelas 1 akan mempermudah di kelas 2 dan kelas selanjutnya. iya, Jadi iya, ini yang ingin saya tekankan lagi adalah memang menurut saya Pak Ruslan ya, mungkin semua guru ini memang harus satu pemahaman dulu gitu, satu hmm, upaya dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, yang menarik, yang aktif gitu. iya, Jadi ini iya, sih yang ingin saya upayakan. Jadi semua guru ini satu pemahaman dulu gitu bagaimana upaya kita, usaha kita dalam menciptakan lingkungan belajar yang aktif. iya, iya. Jadi kalau saya melihat di sini eh, upaya yang Bapak usahakan untuk bisa mengatasi permasalahan atau murid-murid ini eh, untuk meningkat apa namanya Bapak ingin meningkatkan kompetensi diri ya seperti itu ya, Ya, kompetensi diri dan menjalin kolaborasi agar sejalan dengan rekan-rekan sejawat ya. betul, Kira-kira untuk betul, bisa betul. mewujudkan meningkatkan kompetensi ini dan menjalin kolaborasi ini, hal apa yang ingin Bapak tempuh gitu untuk bisa meningkatkan kompetensi diri sama menjalin kolaborasi yang bagus dengan teman-teman gitu, yang sejalan dengan teman-teman. Rencana-rencana yang Bapak pikirkan ke depan itu untuk bisa meningkatkan Ya, kompetensi diri. suara Pak Ruslan agak putus-putus, tapi tadi sekilas saya tangkap tadi upaya yang mau Ya, ya, upaya. ditingkatkan Ya, gitu ya, untuk upaya. mencapai itu, baik dari diri saya pribadi maupun rekan sejawat Ya, gitu ya, ya kalau nggak salah Pak ya, Ruslan ya. ya. Uh, Eh, seperti Iya, itu jadi. menurut saya Ya, Pak Ruslan, saya mulai dari diri saya sendiri, ya, memang ya, ya. saya harus fokus dengan Fokus tugas saya ya, sebagai guru. fokus ya. Jadi kalau saya sudah fokus, nanti akan membantu saya dalam menyusun perangkat pembelajaran yang lebih menarik gitu, mempersiapkan Hmm, semua segala sesuatunya, baik perangkat fokus ya. maupun media, itu Ya, dalam mendukung. Dan berusaha yang kedua adalah setelah fokus harus konsisten gitu. konsisten ya. Itu yang perlu saya lakukan dalam diri saya. Tentu memang karena ada kemajuan zaman, tentu kita memang tidak boleh harus hanya Ya, ya, stagnan di ya, situ ya. saja dalam meningkatkan kompetensi. Setiap kali ada perubahan atau eh, ilmu-ilmu baru tentang teknologi maupun tentang pedagogik, harus kita terus perdalam ilmu itu. Itu mungkin dari tiga hal yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sendiri untuk meningkatkan Ya, ya. kemampuan saya sendiri. Nah, sedangkan guru ini memang pertama memang saya tidak punya terlalu kapasitas yang besar karena memang yang bisa menggerakkan guru ini secara legal standing itu hanya kepala sekolah. Nah, Ya, mungkin betul. kepala sekolah ini saya harus melakukan kolaborasi atau komunikasi atau koordinasi dengan kepala sekolah, Ya, 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 ya. karena memang kepala sekolah juga pasti harusnya support dengan kegiatan ini karena ini Ya, menguntungkan sekolahnya. Jadi
saya ingin kepala sekolah juga nanti menyiapkan waktu dan tempat untuk kita semua, tentunya seperti sistem coaching ini aja lah, Iya, iya, iya. dalam hal berdiskusi. Tidak harus Hmm, materi panjang lebar, tapi menurut saya ini apa namanya sistem coaching itu membuat kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Jadi iya, itu sih sebenarnya, jadi kepala sekolah kalau menurut saya iya, iya, nanti iya. bisa menyiapkan waktu untuk itu pertemuan dengan guru-guru itu karena mereka yang punya otoritas di atasnya. Iya, iya, iya. Mungkin seperti ngobrol santai, ngobrol bebas lah seperti itu ya. Jadi bertukar pikiran, tidak terlalu formal Hmm. lah gitu kan. Artinya Ya, itu yang ingin dilakukan gitu ya. Jadi bicara bebas, berdiskusi bebas lah, ngobrol sambil santai sambil ngopi dengan teman-teman itu untuk bisa menjadi kolaborasi yang lebih baik ya. Itu Pak Jono yang diharapkan. ya betul. Kira-kira eh, kapan ini bisa dilakukan? Ada waktu nggak waktu yang bisa Bapak luangkan nanti untuk bisa Ya, melakukan ini? saya harus segera dalam waktu minggu ini harus segera saya lakukan ketika kepala sekolah Hmm. saya, karena kebetulan beliau saya sudah lagi ada di luar daerah sekarang ini, akan Ya, ya. segera saya koordinasikan tentang apa namanya pengetahuan Caranya. baru yang saya dapat, dan segera ini saya akan laporkan, koordinasikan, karena ini akan dampaknya akan sangat dahsyat sekali kalau ini tercipta lingkungan belajar yang apa namanya yang aktif gitu, dan semua Hmm. guru mempunyai Ya, ya, ya. pemahaman yang sama, tanggung jawab yang sama. Jadi saya rasa ini akan segera saya lakukan karena ini Hmm. semakin cepat semakin bagus saya sampaikan. Ya, ya. Karena nanti kalau kita sudah sampaikan di awal mungkin nanti ada kendala dan sebagainya, mungkin segera Iya, kita iya, atasi iya. karena Ya, di awal kita sampaikan. luar Itu biasa, sih Pak luar Ruslan. biasa. Luar biasa Pak Jono ya. Jadi dari percakapan kita dari tadi ini ya kira-kira apa yang Bapak Jono dapatkan dari omong percakapan kita dari tadi ini? Iya, yang saya dapatkan adalah memang saya mendapatkan gambaran Hmm. apa yang Ya, harus ya. saya lakukan gitu terhadap situasi yang saya hadapi, terhadap Iya, iya, iya. kecemasan dan kendala yang saya hadapi. Jadi saya Hmm. punya gambaran memang apa yang harus saya lakukan, baik itu untuk teman dan rekan sejawat saya atau kepala sekolah, dan untuk diri saya pribadi memang harus Iya, konsisten dan harus fokus. Itu sih iya, yang iya. saya dapatkan Pak Ruslan dari ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Jono rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan sukses gitu. Tetap semangat karena semangat adalah kunci utama dalam kita melakukan perubahan. Kalau semangat sudah tidak ada ya apa yang mau kita rubah kalau sudah lemas duluan ya. Jadi terima kasih atas waktu hari ini Pak Jono. Senang sekali berbincang-bincang dengan Pak Jono. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa ya ngobrol-ngobrol bareng lah seperti biasa Siap, gitu. Ya nanti saya tunggu nanti apa hasilnya ya setelah siap. pelaksanaan apa dari rencana tadi bagaimana refleksinya dari Pak Jono. Ya, gimana Pak Jono siap? Oke, sama-sama juga. Terima kasih juga Pak Ruslan Oke, sudah mau baik, mendengarkan saya, mengarahkan baik. saya, mendampingi saya. Terima kasih banyak Pak Ruslan. Yo, baik Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, luar biasa Pak Ruslan. Saya mudah-mudahan nggak lupa tadi ya bagian depan itu untuk tujuan harapan yang ingin dicapai di akhir pertemuan. Sama itu ya, sama rentang ya itu. Rentang ya, rentang Ya Pak nilai ya. Ruslan, tadi saya lihat sudah tadi lebih sedikit lah, ada 18 menit. Oh, lebih sedikit, lebih itu waktunya? Iya lebih, Tolong, tapi enggak tolong apa-apa diingatkan, lah. tolong diingatkan bro, jangan gitu, tolong diingatkan. Enggak, tadi lebih sedikit, lebih 3 menit. Oh iya Yang penting lumayan, dapat poinnya kan nanti ada waktu untuk refleksi. berarti lumayan cerewet ya. Anda saya yang lebih banyak ngomong karena kucingnya saya. Ya baik, Iya lah, oke untuk oke, mempersingkat waktu perusahaan siap. oke siap. Ya, giliran saya lagi. Mudah-mudahan nggak lupa. Tapi nanti diingatkan ya perusahaan. Siap. Baik, siap mulai. Baik, assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Baik, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat, masih utuh, masih bisa bernapas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Walaupun walaupun belum sampai tanggal muda ya, tapi tetap semangat. Ya, 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 ya. Ya, gimana kabar teman-teman di sekolah? Baik kondisinya? Alhamdulillah ya, sehat semua sih, sehat semua. Masih ya seperti biasa lah. Namanya juga kita orang banyak kan, tidak semua sih yang baik, ada juga sih yang kurang sehat tadi. Ya, ya. Ya itu dinamis biasa Pak Ruslan, memang itu Iya. bergiliran kita. Baik Pak Ruslan, Hmm. kita diskusi santai saja, jangan ada Yes. beban karena Hmm. ini bukan tentang siapa yang menjadi senior, siapa yang junior, siapa yang lebih berpengalaman, siapa yang tidak, tapi Ya. ini memang hanya sekedar pendampingan, tidak ada yang menggurui di sini. Dan terima kasih Pak Ruslan sudah mau Oke. di sini, mau menceritakan apa yang mau diceritakan sekarang ini. Baik Pak Ruslan, Ya. kira-kira dalam waktu 600 detik ke depan, Ya, itu ya. kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Ruslan? Gini sih, saya masih kepikiran tentang yang kemarin itu, masalah bagaimana saya untuk bisa mengajak teman-teman yang bisa dikatakan guru-guru senior ini untuk bisa berubah gitu, untuk memiliki semangat berubah agar uh, mereka itu bisa lebih 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 aktif lah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu yang dia ikuti diadakan oleh sekolah maupun oleh gugus maupun dari dinas pendidikan. Seperti misalkan kegiatan-kegiatan yang banyak sekarang dilakukan adalah di dalam platform mereka belajar itu. Jadi rekan-rekan guru yang senior ini sebenarnya mereka sudah diberikan akses gitu, dari baik itu diberikan akses maupun diberikan fasilitas oleh sekolah untuk bisa mengakses kegiatan-kegiatan ya tadi PMM gitu mereka. Tapi mereka kadang memiliki rasa malas gitu, malas untuk membuka dan membaca apa materi yang di sana, apalagi sampai untuk mengikuti pelatihan yang ada di dalam PMM itu. Sedangkan untuk mengikuti pelatihan yang ada di tingkat gugus pun kadang-kadang mereka agak agak susah untuk diajak gitu. Apalagi sampai kita kemarin, sampai saya mengadakan kegiatan berbagi di sekolah gitu, mengimbasan di sekolah itu, respon mereka itu agak sedikit kurang mengenakan sih. Itu sih yang saya jadi beban pikiran saya, bagaimana saya bisa membuat rekan-rekan guru yang sudah senior ini, meskipun jumlah mereka yang tidak terlalu banyak ya, cuma 2-3 orang, tapi apa yang mereka perbuat itu berdampak kepada guru-guru rekan guru yang lainnya, sehingga rekan guru yang lain menganggap bahwa yang lebih senior saja tidak mau melaksanakan, apalagi kita yang masih baru seperti ini gitu. Jadi agak susah sih jadinya saya untuk bisa uh, menjalankan program-program yang sudah dibuat gitu di sekolah gitu, seperti menjalankan budaya positif, terus melakukan keyakinan kelas, apalagi mau sampai melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu agak, mereka itu agak susah untuk diberikan masukan seperti itu. Itu aja sih yang menjadi kendala pemikiran saya. Baik Pak Ruslan, kalau saya bisa konfirmasi, memang Pak Ruslan merasa masalahnya adalah teman-teman guru yang susah atau sulit diajak untuk apa namanya, untuk bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi mereka di guru. Dan tadi kemarin juga katanya Pak Ruslan ketika mencoba melakukan apa namanya berbagi hal positif atau hal baik itu apa namanya penerimaan atau kurang apa namanya dari teman-teman kurang apa ya, kurang terbuka gitu atau kurang menerima apa yang disampaikan oleh para Pak Ruslan gitu. Ya, ya, ya. Iya, baik masalahnya. Baik Pak Ruslan, nanti kita akan bahas ini ke depan. Nah sekarang kira-kira Pak Ruslan, uh, dari percakapan atau perbincangan kita ini, kira-kira apa yang mau atau harapan Pak Ruslan ke depannya, apa yang mau Pak Ruslan dapatkan dari pertemuan atau perbincangan kita pada Ya siang hari paling ini? tidak saya ingin bisa membuat sebuah program itu untuk bisa menarik teman-teman guru yang sudah senior ini agar mau untuk mau mengikuti lah, tidak mengikuti sesi-sesi atau kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan gitu. Jadi bagaimana kiat-kiat yang akan saya coba nanti untuk bisa merubah mindset mereka, pola pikir mereka untuk mau mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang baik itu diadakan oleh pihak sekolah maupun diadakan oleh dinas, baik itu secara
daring maupun yang secara luring seperti itu. Mungkin harapan saya sih dalam percakapan ini saya bisa menemukan nanti kira-kira program apa atau cara yang bagaimana yang bisa saya lakukan untuk bisa menarik perhatian mereka gitu, untuk bisa mengikuti ini. Itu sih harapan saya. Baik, Pak Ruslan. Iya. Kira-kira menurut Pak Ruslan, faktor yang paling apa namanya penyebab teman-teman guru ini apa namanya kurang berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kompetensi mereka, misalnya dalam hal-hal meningkatkan kemampuan seperti Hmm. mengikuti kegiatan atau di PMM itu, kira-kira apa masalahnya? Kira-kira yang membuat mereka tidak mau ikut gitu? Kalau saya melihat sih dan mendengar dari apa yang mereka sampaikan, beliau sampaikan itu bahwa karena faktor waktu, jadi mereka katanya tidak terlalu banyak mengikuti waktu luang, kemudian Mm-mm. kurang menguasai IT itu ya, bilang menguasai IT, kurang mengerti, kemudian eh, karena mereka mungkin sudah merasa begitu nyaman ya di zona nyaman mereka gitu, sehingga untuk mau bergerak itu agak susah gitu. Itu sih faktornya. Jadi waktu yang kurang dengan kesibukan baik itu di rumah terutama, kemudian Mhm. penguasaan IT-nya yang masih lemah gitu, dan keinginan untuk berubah itu yang sangat kurang sekali. Itu sih Ya, kendala yang dihadapi. ya, ya. Baik, Pak Ruslan, kalau saya tadi bisa korek informasi dari Pak Ruslan, ada dua mungkin penyebab Hmm. utamanya, yaitu katanya alasannya karena waktu yang tidak Hmm. cukup dan apa namanya pengetahuannya mereka tentang IT Iya, yang iya, iya. masih kurang gitu. Nah, kira-kira apa keseharian guru-guru di sekolah itu bagaimana kira-kira? Apakah pekerjaannya lembur atau misalnya ada yang kerja di luar itu lagi atau bagaimana? Kalau di sekolah sih mereka seharian seperti biasa, cuma kan karena kebanyakan mereka adalah ibu rumah tangga ya, karena guru-guru perempuan ini, jadi eh, banyak terkendala sih dengan mengurus suami, mengurus anak di rumah itu. Oh, Jadi waktu mereka untuk eh, belajar, belajar itu sangat-sangat kurang sekali. Jadi menurut menurut pengamatan yang saya lihat, karena kesibukan mereka kebanyakan yang ini adalah guru-guru yang statusnya ibu rumah tangga gitu, yang ibu-ibu begitu. Karena kesibukan mereka di rumah ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang harus mengurus anaknya gitu ya, belum mereka harus mengurus suaminya gitu, belum nanti ngurus cuciannya. Jadi waktu mereka agak sempit lah untuk bisa memikirkan membuat media pembelajaran atau membuat LPP atau apalagi sampai mengikuti pelatihan dari PMM gitu kan. Karena kita tahu bahwa kalau mengikuti pelatihan dari PMM itu, buka platform mereka belajar itu, memang kita harus menyediakan waktu khusus gitu untuk bisa mm-mm. memahami materi-materi yang ada di sana gitu, tidak bisa sambilan gitu. Itu sih yang jadi eh, yang saya amati, saya lihat dari banyak sih yang ibu rumah tangga yang guru-guru yang perempuan gitu. Ya. Baik, Pak Ruslan, sekarang kira-kira bagaimana dengan apa namanya kepala sekolah gitu? Apakah memang kepala sekolah juga sudah berupaya seperti yang Pak Ruslan lakukan gitu, berupaya memberikan pemahaman-pemahaman kepada guru-guru supaya mau apa namanya terbuka keluar dari zona nyaman? Apakah sudah ada upaya itu dari kepala sekolah? Dari kepala sekolah sih memang sudah ada upaya, cuma karena ya yang namanya kepala sekolah saya sekarang ini kan ya bisa dikatakan bahwa ya seusia lah dengan saya, seangkatan dengan saya. Jadi eh, masih memiliki memang di sini kendala kita ya, kendala kita di bangsa kita ini, bahwa kita masih terlalu menggunakan rasa gitu, rasa ya. Itu yang masih masih tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi rasa malu, rasa tidak tegaan gitu untuk apalagi ini guru-guru yang sudah, kadang-kadang guru ini pernah mengajar dia di SD gitu kan. Hmm, Nah, karena ini masuk guru-guru yang senior, jadi rasa tidak enak hati itu sungkan ya ya sungkan kepada beliau-beliau ini masih selalu ada gitu. karena Jadi tidak
karena kepala sekolah saya memang orangnya agak pemalu ya, agak pemalu. Jadi memang sudah sih diingatkan, cuma tidak secara tegas, tidak secara lugas gitu, hanya batas mengingatkan saja, tidak secara tegas dan lugas dan tidak dalam forum resmi gitu. Itu yang Oke. saya lihat dari kepala sekolah saya saat sekarang ini. Karena seperti yang saya katakan bahwa bahasa kita memang masih banyak menggunakan perasaan itu, rasa malu, rasa sungkan, sehingga tidak aturan itu kadang mentok di sana, rasa tidak tega lah seperti itu. Sudah sih dilaksanakan oleh kepala sekolah. Baik, Pak Ruslan, sekarang kita sudah Ya, melakukan identifikasi masalahnya. Tadi sudah Pak Ruslan juga sampaikan, utarakan juga masalahnya juga mm-hmm. memang ada apa namanya kesadaran, waktu alasannya ada karena waktu dan IT yang masih kurang memadai. Tadi sudah Mm-hmm. Pak Ruslan explore, sudah Pak Ruslan sampaikan. Nah, sekarang saya ingin tahu kira-kira apa rencana Pak Ruslan ke depannya untuk mengubah situasi ini. Tapi sebelumnya, tadi kan Pak Ruslan sudah sampaikan di awal bahwa harapan Pak Ya, Ruslan ya. adalah ingin mengubah situasi Mm. teman-teman rekan sejawat ini yang awalnya mereka sudah stay di zona nyaman, tidak mau keluar gitu, tidak mau repot dan Ya, ya. sebagainya. Nah, apa namanya, dari harapan Pak Ruslan itu kira-kira kalau kita lihat interval angka dari 1 sampai 10, teman-teman Pak Ruslan ini sudah di angka mana kira-kira? Kalau saya melihat ya rata-rata mereka nggak ada yang di 6, ada yang di 4 itu. Kalau kita rata-rata kan ya 5 lah ya. Saya 5 ya, ya di 5 masih lah. di persimpangan ya. Ya, 50-50 mereka Iya. itu. Baik Pak Ruslan. Nah, Hmm. sekarang tadi Pak Ruslan kita sama-sama sudah menggali, mengeksplor apa yang jadi permasalahan dari Pak Ruslan. Nah, kira-kira dari dalam diri Pak Ruslan, kira-kira apa rencana Pak Ruslan supaya bisa mengubah situasi ini ke depan? Apakah ini nanti perlu apa namanya? Ini melibatkan kepala sekolah supaya lebih apa namanya? Lebih explore lagi kepada teman-teman guru senior supaya mereka keluar dari zona nyaman itu. Kira-kira bagaimana Pak Ruslan? Ya, kalau saya melihat dari situasi dan kondisi teman-teman guru yang senior ini, mereka itu agak-agak kurang nyaman ya kalau diajak mengikuti satu kegiatan yang sifatnya resmi ya. Karena alasan mereka kadang mereka itu kurang bebas di sana. Sehingga rencana saya sih ingin membuat suatu forum diskusi santai lah nanti di luar jam mengajar gitu kan, setelah anak-anak mungkin pulang, sudah anak sudah pulang, kita luangkan waktu sekitar setengah jam atau 1 jam lah ya untuk kita ngobrol-ngobrol sama lah dengan beliau-beliau ini, ngobrol-ngobrol santai sambil bertukar mengharapkan apa sih yang menjadi keinginan mereka ya, bisa dijadikan masukan, karena biar bagaimanapun hal yang terpenting bagi orang itu agar untuk bisa mengajaknya ikut ke kita adalah agar mau menghargai kita, agar mau mengikuti kita harus menghargai juga mereka ya, harus Ya, mengikuti juga mereka. Jadi yang itu yang ingin saya lakukan. Jadi saya ingin coba menggali dengan ya kita ngobrol-ngobrol saja seperti seperti ngobrol dengan ibu sendiri lah gitu. Kira-kira apa yang mereka harapkan gitu dari sekolah ini, apa yang mereka harapkan terhadap murid-murid, apa yang diharapkan terhadap teman-teman sejawat. Nanti di sana kita bisa harapan-harapan mereka itu kan ya hal yang positif. Tidak ada yang mengharapkan murid itu menjadi hal yang negatif, guru atau mas sejawat itu menjadi hal yang buruk, atau sekolah ini menjadi sekolah yang buruk. Tidak ada sih yang mengharapkan seperti itu. Nah dari sanalah nanti kita akan coba menggali kembali, kemudian mancing beliau-beliau ini sehingga maulah untuk mengikuti, bersemangat lagi, memiliki semangat untuk mengikuti, untuk mengembangkan program-program terkinian tentang sekolah, sehingga tidak menyinggung perasaan beliau kan. Yang bagaimanapun pendapat-pendapat beliau memang perlu kita ikuti gitu, sehingga alurnya gitu, sehingga dengan secara otomatis nanti dari pendapat yang Bapak Ibu guru senior ini sampaikan bisa kita gali di sana, kita bisa lihat bahwa memang mereka memang memiliki keinginan untuk berubah gitu. Dari sana lah saya akan coba nanti ya ngobrol-ngobrol santai lah, tidak secara resmi lah. oke. Mungkin itu nanti Jadi bisa kita lakukan. diskusi dari hati ke hati gitu Pak Ruslan ya.
Ya, antara dari Pak hati ke dan teman. hati, dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, gitu, dari mata ke mata, gitu kan. Sambil Oke, ya baik Pak Ruslan. ngopi, mungkin ngopi dengan sebatang dua batang rokok lah, gitu kan, untuk kita gitu. Ya, ini tindakan persuasif ya, atau tindakan yang humanis gitu yang dilakukan. Iya Mudah-mudahan ya, kekeluargaan lah. pendekatan yang Pak Ruslan atau mencerminkan atau Hmm. pendekatan yang lebih ke kekeluargaan ini bisa membuatkan hasil yang maksimal dan membuat bisa membalikan keadaan walaupun tidak 100% lah gitu ya. Iya ya. Baik Pak Ruslan, tadi Pak Ruslan sudah mengeksplor dan sudah juga punya planning yang Hmm. diharapkan mampu menyelesaikan masalah Pak Ruslan sekarang ini. Nah, Iya. kira-kira apa yang Pak Ruslan dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Jadi saya sudah mendapatkan gambaran rencana bagaimana untuk bisa mengajak atau membuat teman-teman guru yang senior-senior ini untuk bisa semangat lagi dengan kita melakukan kegiatan ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi saya akan rencananya seperti meminta pendapat daripada guru senior itu bagaimana pendapatnya tentang program ini baik atau tidak. Nanti dari jawaban-jawaban mereka itu kita akan bisa paling tidak tahulah keinginan mereka. Tidak mungkin mereka nanti akan menyampaikan hal-hal buruk. Misalnya kita mau mengadakan program pelatihan tentang budaya positif, ya tidak mungkin lah mereka akan menyampaikan bahwa itu adalah kegiatan yang buruk atau bagaimana. Dan dari pastilah mereka akan menyampaikan hal-hal yang baik tentang kegiatan itu, sehingga dari sana bisa kita tahu, kita pancing untuk mereka mau tidak mau, karena sudah itu keluar dari pendapat mereka, mau tidak mau harus mengikuti apa yang mereka katakan gitu. Jadi itu sih rencana saya mengadakan kegiatan ngobrol-ngobrol santai lah, berbagi ya implementasi hal-hal positif yang bisa dibagi dengan mereka dengan cara kekeluargaan lah, dengan humanis ya, tidak dengan di forum resmi atau di pelatihan gitu. Karena kalau di pelatihan itu kadang hanya monoton saja satu arah gitu, sehingga mereka terdapat bosan. Dan guru-guru sendiri memang yang diharapkan dari mereka, yang mereka hanya mengharap bisa dihargai saja sih sebenarnya, bisa dihargai. Jadi anggap bahwa mereka ini lebih senior daripada kita gitu kan. Itu aja sih penghargaan kepada orang tua. Itu sih Pak John. Baik, luar biasa Pak Ruslan. Terima kasih Ya, sudah mau bercerita. Mudah-mudahan masalah yang dihadapi dan solusi yang coba ya, ya, ditawarkan ya, ya. nanti bisa Siap. efektif dan bisa mengubah situasi. Baik Pak Ruslan, Ya, saya juga nanti akan tidak sabar menanti bagaimana refleksi nanti terhadap upaya atau solusi yang coba Pak Ruslan ya, ya, lakukan, ya. dan mudah-mudahan harapan saya tentu berhasil. Siap, Baik, tetap siap, siap. semangat Pak Ruslan. Oh, semangat, Baik, semangat, semangat. sampai ketemu di Mataram. Ya, siap, 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 Baik, siap. baik. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa Pak Ruslan. Sudah. Ya, ini Berarti kita lanjut ke refleksi ya Pak Ruslan. ya, saya enggak tahu ini Refleksi diri. refleksi saya apa saya mau isi. Karena Iya. saya lihat ini tadi Pak Jono itu hampir sudah kayak siapa namanya itu, Mario Teguh itu namanya. Oh, apa namanya? Ya Mario Teguh, namanya Ya, Mario Mario Teguh lah. Teguh ya. Luar biasa. Berarti berusaha menjiwai ya. Pak Ruslan sudah punya target enggak di sekolah itu siapa yang mau diajak coaching? Ada sih teman grup CGP angkatan 9 sih. Oh, wis nyambung Ya, lah. saya Karena sudah kalau dia enggak berpengalaman. mau, saya enggak mau bantu tugasnya gitu kan. Oh ya. Iya. Gampang saja sih. Ngomong-ngomong, apa namanya? Lempar refleksinya masih sama yang kemarin ya? Iya masih sama sih katanya Eh, Bu Pasil tadi. Tabel refleksi di latihan coaching nih. Ya tinggal itu aja direfleksi, diperbaiki yang kemarin itu aja. Ya, tinggal ditambahin aja ada empatinya gitu. Ya. Tinggal Atau diperbaiki kita kurangi kan kemarin itu kita masih ini kan ya. ya, Ada artinya tujuan yang baiknya ditambahkan, yang jeleknya ya dikurangi gitu. siap Pak Ruslan. Oke lah. Tapi kan masing-masing individu katanya ya. Ya, supaya nanti biar nggak sedih kayak kemarin. Iya. Itu Bu Lila Aduh, sambil lelah kaget saya tertawa dengar. ya. Iya, sudah bisa nahan ketawa saya.
disuruh ya silakan Pak Jono sampaikan di aula. Apa bedanya orang satu Iya, file kita bagikan. Ya udah Pak Ruslan sambil ketik-ketik berarti kita nih ya. ya siap. Ini sudah mulai Apa dari yang berjalan dengan baik percakapan? Sudah berjalan dengan baik, menggali akar masalah, membuat perencanaan tanggung jawab, namun perlu penekanan. Enggak perlu ini, dihapus aja gini. Terus penekanan di awal menyampaikan tujuan sudah. Apa yang perlu diperbaiki? apa? Mengingatkan menyusun Sama seperti Sandi itu Sandi di awal Sandi ya layar. Ini ya. lebih spesifik. Plot namun tetap menjaga saling menghargai. Ibu tetap mengakui serta mempunyai empati. Mencoba Terima kasih, sudah main apa? Ayo lagi kerja nih. Iya. Terusan apa kita stopkan dulu rekamannya nih? Enggak sih? Nggak tahu juga. Iya, silakan Pak di stop. Hentikan saja.
Oke. Ya. Saya hentikan dulu berarti Bu Fasil. Ya, makasih Bu Fasil. Baik. Uh, Makasih Bu Fasil. Maaf. paling sudah ditunggu teman-teman di main room. Oh,